Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rahman Hidayat. Saya dari kelas PBO 2C. Nah, pertama-tama ini adalah sebuah program yang sudah saya coba buat, yaitu tentang hitung bangun datar. Nah, di sini yang pertama-tama ada persegi, lalu ada persegi panjang, lalu yang ketiga adalah segitiga, lalu yang keempat ada lingkaran, kemudian ada trapesium, ada belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan yang 9 ini exit dari si running programnya. Nah, di sini setelah menampilkan program ini akan ada output pilih, dimana pilihnya ini adalah integer, jadi berupa angka, milih 1 sampai 9 ini. Nah, setelah memilih si user ini, di sini ada sebuah kondisi ya, switch. Saya menggunakan switch, yaitu apabila case 1. Nah, ini maksudnya apabila si user menginputkan angka 1 di output pilih ini, maka yang keluar, maka si user otomatis memilih bangun persegi. Nah, di sini lalu otomatis programnya akan mengeluarkan sebuah output lagi, dimana si user akan disuruh menginput sisi si persegi ini. Jadi berapa panjang sisinya begitu. Nah, ini sisinya ini berupa integer ya. Ya, ini inputan dari si user berupa angka bilangan bulat karena integer bukan float ya. Kemudian keliling persegi. Kemudian si program ini akan mengeluarkan output keliling persegi adalah di sini langsung menampilkan hasil dari 4 kali sisinya itu yang dimasukkan si user tadi yang berupa angka bilangan bulat. Maka hasilnya di sini akan keluar, misalnya si user masukkan angka 4. Nah, maka di sini langsung dieksekusi 4 kali 4 sama dengan 16 gitu. Jadi yang muncul adalah 16. Baik, selanjutnya di sini langsung setelah mengeluarkan si keliling, maka si programnya langsung mengeluarkan si luas si perseginya, yaitu dengan mengeksekusi sisi kali sisi, maka akan langsung keluar hasilnya begitu. Nah, kemudian di sini case keduanya yaitu panjang dan lebar yang berbentuk integer. Nah, ini sengaja saya buat untuk menampung si panjang dan lebarnya. Nah, selanjutnya ini sebuah komentar saja. Selanjutnya ada apabila si user memilih 2 ini, maka otomatis user akan memilih persegi panjang. Nah, setelah itu ada output panjang. Nah, dimana ini menyuruh si user untuk memasukkan panjangnya berapa sentimeter begitu. Nah, di sini ada variabel panjang, dimana panjang ini adalah integer untuk menampung si inputan dari si user, yaitu untuk memasukkan panjangnya berapa sentimeter yang berupa angka bilangan bulat ya, juga integer. Lalu ada lebar ini juga sama-sama variabel untuk menampung si inputan dari user yang berupa angka bilangan bulat. Kemudian ada output keliling persegi panjang adalah, nah ini untuk menampilkan hasil keliling persegi panjangnya, yaitu langsung dieksekusi di sini 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, dimana ini rumus dari si keliling persegi panjang itu. Nah, kemudian di sini ada luas persegi panjang. Nah, ini juga sama menampilkan hasil si luas persegi panjangnya begitu, yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Oke.
Kemudian di ketiga ini di nomor 3, apabila user memilih nomor 3, nomor 3 ini adalah segitiga gitu. Pertama-tama saya membuat sebuah variabel-variabel, yaitu sama-sama integer yang angka bilangan bulat, dimana ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan ada juga alas dan tingginya. Nah, kemudian di sini ada output sisi 1, dimana si user diminta untuk memasukkan berapa panjang sisi satunya, berapa sentimeter. Nah, ini juga berupa angka bilangan bulat. Sisi 2 juga ini juga inputan, yaitu berupa angka bilangan bulat, dan juga sisi 3 berupa inputan angka bilangan bulat. Nah, kemudian ada keliling segitiga. Ini juga sama kayak sebelumnya, ini langsung menampilkan hasil perhitungan atau eksekusi dari sisi satu ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, ini langsung menampilkan hasil si keliling segitiganya begitu. Nah, kemudian ada outputan alas, dimana ini diperlukan, alas dan tinggi ini diperlukan apabila si programnya ini melakukan perhitungan dari luas segitiga gitu. Di sini juga sama, alasnya suruh diinputkan kepada user berupa integer atau bilangan bulat, dan tingginya juga berupa bilangan bulat. Nah, kemudian keluarlah output luas segitiga adalah yaitu hasil dari alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi, begitu rumusnya. Ini adalah rumus luas segitiga. Lalu yang keempat adalah lingkaran, dimana apabila user memilih angka 4, yaitu angka 4 pilihannya lingkaran. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, maka ada keluar sebuah output jari-jari. Nah, dimana ini si user disuruh untuk menginputkan sebuah panjang atau besar dari jari-jari lingkaran tersebut, berapa gitu. Nah, ini jari-jari merupakan angka bilangan bulat atau integer. Nah, selanjutnya di sini saya membuat variabel keliling dan luas. Mengapa saya menggunakan double? Nah, double ini untuk angka bilangan tidak bulat ya, jadi angka desimal gitu, karena lingkaran ini sangat banyak ditemukan menggunakan desimal, karena menggunakan 3,14 ini. Nah, kemudian setelah itu ada sebuah output keliling lingkaran adalah, nah di sini si user disuruh untuk menginputkan si kelilingnya. Mohon maaf, ini bukan menginputkan, tapi mengeluarkan si variabel keliling, yaitu keliling yang sudah dioperasikan di sini begitu, dan luasnya juga di sini. Selanjutnya ada luas lingkaran adalah, nah dipanggillah variabel luas, yaitu 3,14 kali R kali R kali R. Nah, oke. Selanjutnya yang kelima yaitu trapesium, dimana apabila user memasukkan angka 5, yaitu otomatis user memilih trapesium. Nah, di sini seperti biasa si programnya menghitung si kelilingnya terlebih dahulu, yaitu ada sisi A sampai D di sini. Sisi A sampai D ini sama-sama menggunakan angka bilangan bulat, yaitu integer. Nah, setelah dimasukkan sisi A sampai D, kemudian dihitunglah keliling trapesium tersebut dengan menggunakan penjumlahan.
Nah, lalu keluarlah hasil dari A plus B plus C plus D gitu. Kemudian di sini ada luas A, yaitu si user menginputkan si A nya berupa integer sampai tinggi ini juga sama, memasukkan angka bilangan bulat yang berupa integer ini. Kemudian setelah memasukkan tiga variabel ini, tiga outputan ini, maka si programnya akan mengeluarkan luas trapesium adalah sekian begitu. Nah, sama selanjutnya sampai ke layang-layang begitu. Baik, mungkin biar tidak lama saya langsung run. Misalkan saya tadi yang saya jelaskan persegi panjang ya, saya pilih 2 persegi panjang. Persegi panjang misal 3 kali 4. Nah, maka yang dikeluarkan si program adalah kelilingnya dan luasnya begitu. Nah, ini langsung ke ininya, ke menunya lagi begitu. Misalkan saya milih satu lagi, yaitu persegi, masukkan 4, maka kelilingnya adalah 16, ini juga 16. Oke, saya cek dulu di persegi 4 kali 4. Baik, kemudian saya exit saja. Nah, akan mengeluarkan terima kasih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari salah satu jawaban kuis kemarin, yaitu memilih angka terbesar. Di sini saya jelaskan sedikit. Pertama-tama saya membuat variabel bertipe integer dengan bernama hasil. Nah, selanjutnya saya menggunakan input scanner. Saya membuat input scanner, yaitu untuk inputan nantinya. Kemudian inputkan bilangan pertama dan ada juga output inputkan bilangan kedua. Nah, dimana kedua output ini, kedua inputan ini berupa integer atau angka bilangan bulat begitu. Nah, di sini if A kurang dari B ini digunakan sebagai mengeksekusi apabila A lebih besar dari B, maka hasilnya adalah A. Nah, selain itu hasilnya B. Baik, saya coba run. Misalnya 80 dan 49 misal. Nah, di sini bilangan A-nya adalah 80, yang kedua 49, maka angka terbesar adalah 80 begitu. Selanjutnya ini adalah polimorfisme, dimana saya pertama-tama membuat superclass, sebuah kelas ya, dengan nama operasi bilangan yang berisikan variabel A, B, C, yaitu yang bertipe double atau bukan bilangan bulat atau bilangan pecahan begitu. Nah, di sini hanya berisi sebuah fungsi, beberapa fungsi di sini A sampai C. Kemudian saya membuat kelas baru dengan nama penjumlahan. Nah, penjumlahan ini di-extend dengan operasi bilangan. Nah, oke. Di sini ada fungsi tampil yang berisikan C sama dengan A plus B, lalu di return nilai dari si C nya ini untuk menampilkan sebuah hasil dari penjumlahannya. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini
program ini tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian begitu. Nah, sama juga di kelas saya membuat beberapa kelas di penjumlahan ini biar tidak banyak-banyak file, saya sengaja satukan di sini. Kemudian ada pengurangan selain penjumlahan. Ini juga sama seperti yang penjumlahan. Saya hanya mengubah si eksekusinya ini menjadi min atau pengurangan gitu. Ini juga sama, saya cuma ubah perkalian menggunakan bintang ya kalau di Java. Terus di sini juga menggunakan garing ya, garis miring untuk pembagian gitu. Oke, kemudian ini adalah runningnya dengan nama mm4. Di sini tempat runningnya ini pertama-tama ada penjumlah hitung 1. Ini adalah pemanggilan dari si penjumlahan. Saya namakan objeknya itu hitung 1 begitu. Kemudian di sini ada parameter, itu hitung 1 objeknya dot set a. Nah, ini dimana nilai a nya itu berupa double ya, tadi yang ada di sini double. Ini berupa double itu maksudnya desimal begitu. Nah, ini saya masukkan 10,5 dan 0,5, lalu hasil jumlah. Nah, hasil jumlahnya di sini akan dihitung begitu. Baik, selanjutnya ada hitung 2, di mana hitung 2 ini untuk mengeksekusi si pengurangannya ini. Lalu akan ditampilkan hasil pengurangan 10,5 dan 0,5 adalah ini. Hitung 2 dot tampil. Nah, ini tampil ini yang telah dieksekusi di sebelumnya ya, di ini tampil. Ini juga. Nah, jadi masing-masing ini punya kelasnya masing-masing maksudnya. Jadi si penjumlahan juga punya tampil, si pengurangan juga punya tampil. Baik, selanjutnya juga perkalian juga sama. Hasil perkalian sama dengan hitung 3. Hitung 3 itu perkalian, maka dot tampil. Nah, jadi tampilnya apa di perkalian, maka itu hasilnya begitu yang ada di sini tampil. Maka kan ini A kali B, jadi akan menghasilkan C. Nah, ini yang membedakan adalah kali, perkalian. Jadi hasilnya ini adalah 10,5 kali 0,5, maka hasilnya nanti ditampilkan. Baik, juga sama dengan pembagian ini, hanya saja yang membedakan ini pembagian. Oke, kita run saja, kita lihat. Nah, seperti apa yang saya bilang sebelumnya, ini jumlah, ini pengurangan, perkalian, dan pembagian begitu. Mungkin bisa dilanjutkan ke vending mesinnya. Ini salah satu vending mesin. Nah, ini vending mesinnya adalah tentang minuman ya, jadi jual beli bukan jual beli, mesin vending mesin minuman begitu. Baik, misalkan di sini kan uang Anda. Nah, misalkan saya punya 40.000. Nah, uang saya 40.000. Jadi saya misalkan membeli salah satu minuman yang ada di sini, yaitu Bear Brand. Saya suka Bear Brand. Nah, beli. Nah, maka akan keluar kembaliannya yaitu 30.000. Nah, misalkan saya coba lagi, saya punya uang 10.000 misal. Baik, di sini saya membeli air mineral misal, atau enggak taps deh. Taps 5.000 beli. Nah, maka kembaliannya 5.000. Baik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.